Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Pancasila. Oke, sebelum kita melanjutkan, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar sila pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita akan masuk ke Pancasila, yaitu sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa kepala banteng yang dijadikan sebagai simbol atau lambang dalam sila keempat ini? Karena banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul atau bergerombol. Dengan begitu, mereka akan lebih kuat. Karena itulah kepala banteng digunakan sebagai lambang dari sila keempat, yaitu bermusyawarah dengan cara berkumpul agar bersatu dan menjadi lebih kuat. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Yang pertama adalah berdiskusi. Berdiskusi ini membahas segala sesuatu yang menjadi sebuah permasalahan. Contohnya ketika di sekolah berdiskusi tentang sebuah pelajaran atau materi pelajaran yang ditanyakan oleh Bu Guru atau Pak Guru. Di rumah contohnya adalah mendiskusikan tentang rencana liburan misalnya, atau bagaimana menghias rumah, bagaimana membuat taman yang indah. Itu juga perlu didiskusikan. Kemudian yang kedua contohnya bekerja kelompok. Bekerja kelompok ini bisa digunakan untuk mengerjakan tugas atau membuat sebuah hasil karya. Kemudian yang ketiga contohnya adalah pemilihan ketua kelas. Jadi sila keempat ini dicerminkan dalam contoh pemilihan ketua kelas. Ketua kelas kita pernah ya memilih ketua kelas di kelas 1 dan 2. Kemudian yang keempat adalah mendengarkan pendapat orang lain. Ini juga contoh dari mencerminkan sila keempat Pancasila. Yang kelima adalah tidak memaksakan kehendak atau keinginan kita. Ya, dan ini semuanya berlaku atau contoh sikap yang mencerminkan sila keempat ini dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan rumah, ya, ataupun di tempat-tempat umum. Diskusi itu dilakukan ketika ada masalah, ya, dan kita sering mendengar bahwa ketika ada masalah kita bisa menyelesaikan dengan musyawarah. Jadi diskusi itu sama dengan bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu adalah berdiskusi untuk mencari hasil kesepakatan bersama. Dan hasil kesepakatan bersama yang sudah dihasilkan dari musyawarah tadi atau dari berdiskusi tadi disebut mufakat. Ya, jadi hasil kesepakatannya disebut mufakat. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan juga bisa dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak atau disebut voting. Dan voting ini dilakukan jika sudah tidak menemui titik temu dari diskusi, maka dilakukan voting. Dan voting juga dilakukan jika pengambilan keputusan itu dilakukan untuk yang jumlahnya banyak. Contohnya
seperti pemilihan ketua kelas, kan jumlahnya banyak ya. Kemudian pemilihan ketua OSIS itu juga jumlahnya banyak, jadi perlu di voting. Kemudian yang lebih besar lagi yaitu ketika pemilu atau pemilihan umum, yaitu memilih presiden, itu dilakukan voting. Selanjutnya adalah, dan jika ada permasalahan yang harus diselesaikan dalam melakukan diskusi atau bermusyawarah, maka ini harus diselesaikan dengan kepala dingin. Ya, apa itu kepala dingin? Kepala dingin adalah ungkapan yang berarti tenang. Jadi ketika menyelesaikan masalah, kita harus tenang supaya dapat menyelesaikan dengan baik. Jadi hasilnya itu mendapatkan hasil yang mufakat tadi ya, yang mufakat yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika menyelesaikan masalah dengan tenang, maka akan mendapatkan jalan tengah. Dan ungkapan jalan tengah ini berarti penyelesaian yang disepakati bersama dapat menguntungkan semua pihak. Oke. Jadi musyawarah sebagai bentuk pengamalan sila keempat Pancasila ini dilakukan dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah untuk mendapatkan kesepakatan yang mufakat ya, agar dapat menguntungkan semua pihak ya. Oke, dengan melakukan musyawarah sebagai pengamalan sila keempat Pancasila untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka hidup kita akan rukun dan damai ya. Oke. Karena pembelajaran kita hari ini tentang sila keempat Pancasila ya, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka hari ini tugas teman-teman adalah berdiskusi atau bermusyawarah ya. Karena teman-teman ada tugas menanam di rumah dan teman-teman juga sudah diberikan lembar pengamatannya, maka diskusinya adalah diskusikan dengan keluargamu tentang bagaimana cara merawat tumbuhan dan aturannya ya. Bu Siti yakin teman-teman sudah merawat, sudah menanam tanamannya, dan teman-teman juga sudah tahu bagaimana cara merawatnya. Tapi Bu Siti minta ini didiskusikan lagi dengan orang yang ada di rumah seperti ayah, ibu, kakak, adik, saudara, atau kakek dan nenek, atau mungkin ada om dan tante, tentang bagaimana cara merawat tumbuhan dan aturannya ya. Contohnya misalnya tanamannya harus disiram. Nah, disiramnya itu harus berapa kali, dan menyiramnya itu apakah harus siram dengan banyak air atau bagaimana ya. Oke, jadi itu tolong didiskusikan bagaimana cara merawat tumbuhan dan aturannya ya. Setelah itu, setelah didiskusikan, catat hasil diskusimu di dalam buku tugas tematik. Setelah dicatat, seperti biasa, Bu Siti minta tolong untuk difoto, kemudian diupload di Google Classroom. Nah, setelah diupload, boleh dihapus yang di gambar yang di HP supaya HP-nya tidak penuh memorinya ya teman-teman. Iya. Oke, baik, insya Allah itu saja pembelajaran kita hari ini tentang sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.